Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Etika dan Hukum Kehumasan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang film Teka-teki Tika. Layaknya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Aishwarya Yuka Putri Yudianto. Yang kedua ada Hansa Hoirini. Yang ketiga Aura Nabila Rusadi. Yang keempat ada Nabila Putri. Dan yang terakhir Azahra Delia Budansyah. Alasan kami memilih film ini karena menurut kami film ini merupakan salah satu film bagus yang banyak di underestimate oleh orang. Menurut kami, alur ceritanya cukup segar dan juga mengangkat tema-tema serta isu panas yang seru untuk diikuti. Berbagai reaksi dari penonton online banyak yang mengatakan bahwa salah satu karya dari Ernest ini merupakan film yang menjiplak atau merupakan tiruan dari film Knives Out yang digadang-gadang sebagai film terbaik dalam kategori misteri thriller. Adapun dari ide ceritanya, Ernest Prakasa selaku sutradara juga ternyata terinspirasi dari kasus korupsi mantan Mensos Julari Batubaras terkait dana bantuan sosial, pandemi, serta keresahannya tentang toleransi masyarakat terhadap kasus korupsi. Permasalahan etika yang dilakukan oleh Ferry Salim sebagai Pak Budiman diantaranya yaitu yang pertama adalah menyogok pejabat untuk kepentingan diri sendiri, yaitu guna mendapatkan proyek besar atau proyek dari bagian pemerintahan. Kedua yaitu berkolusi dengan pejabat korupsi. Hal ini menyebabkan jembatan di salah satu desa roboh atau ambruk karena anggaran biaya saat melakukan proyek tersebut dikorupsikan oleh Pak Budiman dan rekan kerjanya, serta menewaskan 6 jiwa termasuk anak dari Pak Seto sebagai supir Pak Budiman. Ketiga yaitu menutupi pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh Pak Budiman terhadap Pak Seto. Hal ini terjadi karena Pak Budiman tidak sengaja mendorong Pak Seto hingga jatuh ke jurang saat sedang berdebat. Keempat yaitu Pak Budiman selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Hal ini dibuktikan saat Pak Budiman memerintahkan pengawal atau satpamnya untuk mengusir Tika secara paksa di rumahnya. Karl Marx mengungkapkan bahwa ada 4 teori dasar penyebab konflik. Yang pertama merupakan struktur kelas di masyarakat. Yang kedua adalah kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Yang ketiga adalah adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Maka dari itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam film Teka-teki Tika, konflik yang terjadi didasari oleh kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda. Awal titik konflik bermula ketika Tika datang ke rumah Pak Budiman. Berkenaan dengan hal tersebut, Tika mengungkap bahwa ia mengetahui suatu hal yang besar tentang Pak Budiman dan meminta beliau untuk memberikannya uang sebesar 100 juta rupiah sebagai jaminan tutup mulut. Namun, dikarenakan oleh Pak Budiman yang sedang bangkrut, ia jelas tidak mau memberikan jaminan tersebut kepada Tika. Hal ini dapat dianggap bahwa Tika melakukan percobaan blackmail terhadap Pak Budiman. Sementara Pak Budiman sendiri melakukan banyak sekali korupsi serta pencucian uang guna untuk memenuhi gaya hidup keluarganya. Hal ini pula mengakibatkan orang lain terbunuh serta mengalami kerugian karena ulah Pak Budiman serta rekan sesama koruptornya. Dapat disimpulkan bahwa teori Karl Marx, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda menonjol pada film ini. Hal ini dikarenakan oleh Tika yang melakukan blackmail terhadap Pak Budiman karena suatu kepentingan untuk dirinya, serta orang yang ia kasihi. Sama halnya dengan Pak Budiman yang melakukan korupsi guna mencukupi gaya hidup keluarganya. Kedua hal ini sebenarnya merupakan konflik dengan teori dasar yang sama. Apakah permasalahan ini berkembang menjadi sebuah masalah hukum? Jawabannya adalah iya. Setelah saya analisis sebelumnya, permasalahan ini belum muncul benih-benih bahwa akan menjadi masalah hukum hingga pada akhirnya ada scene di mana Pak Budiman ini merasa frustasi, lalu Pak Budiman ini meneguk banyak sekali alkohol hingga tidak sadarkan diri. Lalu dibantulah dengan Tika, walaupun pada akhirnya Pak Budiman ini pingsan. Nah, setelah bangun dari kesadarannya, Pak Budiman ini segera mengungkap semua kebenarannya, termasuk kebenaran atas kematian Pak Seto. Jadi sebenarnya Pak Seto ini meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan didorong Pak Budiman karena tidak sengaja. Nah, Pak Seto ini merasa marah dengan Pak Budiman karena semua perlakuan dan tindakan yang dilakukan selama ini tidak baik karena Pak Budiman telah melakukan penyuapan kepada pejabat dan melakukan tindakan korupsi. Nah,
permasalahan hukum mulai muncul di sini karena jika kita kaitkan dengan hukum, Pak Budiman ini telah mendapatkan hukum pidana pasal UU nomor 20 tahun 2001 terkait tindakan korupsinya, dan dia mendapatkan hukum dengan pasal 359 KUHP karena tindakan pembunuhan yang tidak disengaja kepada Pak Seto. Nah, hingga pada akhirnya Pak Budiman ini telah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi konflik pada kasus ini adalah pada ending tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh Tika merupakan seorang intel yang menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Budiman. Tika itu menyamar menjadi anak perselingkuhan dari hasil perselingkuhan Pak Budiman, lalu yang membuat plot twist ini dirasa berlebih karena berlanjutnya membawa audiens berpikir kembali serta mengganggu ekspektasi yang dibawa oleh audiens. Selanjutnya adalah Pak Budiman akhirnya menyatakan kalau dirinya bersalah akibat dari kasus korupsi yang ia lakukan 20 tahun yang lalu, serta dia bersedia untuk menjalani hukuman sesuai pasal-pasal yang berlaku. Dikarenakan oleh keterbatasan ruang dan waktu, maka presentasi kami hari ini kami sudahi sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, dapat diajukan di kolom komentar ataupun di lapak yang tersedia di emas. Sekian dari kelompok 7, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.